Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Kurniawan dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu terletak di Jawa Timur yang berpusat di Dahanapura, atau Kota Daha yang sekarang menjadi bagian Kota Kediri. Kehidupan politik pada bagian awal di Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Pada tahun 1052 Masehi terjadi peperangan perebutan kekuasaan antara kedua belah pihak. Pada tahap pertama, Panji Garasakan dapat mengalahkan Samarawijaya sehingga Panji Garasakan berkuasa di Jenggala. Kemudian berkuasa raja-raja pengganti Panji Garasakan. Pada tahun 1140 Masehi, tampil kerajaan Panjalu sebagai rajanya Jayawangsa. Kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Kediri dengan ibu kotanya di Daha. Beberapa raja yang memerintah Kerajaan Kediri, diantaranya ada Bameswara yang memerintah pada tahun 1117 Masehi. Pada pemerintahan beliau ditemukan beberapa prasasti, antara lainnya Prasasti Padlegan pada tahun 1117 dan Panumbangan pada tahun 1120 yang berisi tentang pemberian status pendidikan untuk beberapa desa. Lalu Raja Kediri yang terkenal adalah Raja Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 Masehi. Pada pemerintahannya beliau meninggalkan 3 prasasti. Yang pertama yaitu Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Prasasti Hantang memuat tulisan tentang Panjalu Jayati atau Panjalu menang. Hal ini untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Di kalangan masyarakat Jawa, nama Jayabaya sangat terkenal atau dikenal dengan adanya ramalan atau jangka Jayabaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya telah digubah Kitab Baratayuda oleh Empu Sedah dan kemudian dilanjutkan oleh Empu Panulu. Perkembangan politik, sosial, dan ekonomi. Sampai masa awal pemerintahan Jayabaya kekacauan akibat pertentangan antara Jenggala dengan Kediri telah berlangsung atau terus berlangsung pada tahun 1935 Masehi. Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan tersebut sebagai bukti adanya kata-kata Panjalu Jayati pada Prasasti Hantang. Setelah kerajaan stabil, Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaan. Mata pencaharian yang penting adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Selain itu, pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Di Kediri telah ada Senopati Sarwajala atau Panglima Angkatan Laut. Bahkan Sriwijaya pernah mengakui kebesaran Kediri yang mampu mengembangkan pelayaran dan perdagangan barang perdagangan di Kediri antara lain emas, perak, gading, kayu, cendana, dan pinang. Menurut berita Cina dan kitab Lingwai Taita, diterangkan dalam bahwa kehidupan sehari-hari orang memakai kain sampai di bawah lutut, rambutnya diurai, rumah-rumah mereka bersih dan teratur, lantainya ubin yang berwarna kuning dan hijau. Dalam perkawinan keluarga, pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Rajanya berpakaian sutra, sepatu, dan perhiasan emas. Putri-putrinya rambutnya disanggul ke atas. Kalau berpergian, raja naik gajah atau kereta yang diiringi oleh 500 sampai 700 prajurit. Di bidang kebudayaan yang menonjol adalah seni sastra dan pertunjukan wayang Kediri. Dikenal adanya wayang Panji. Terdapat beberapa karya sastra yang terkenal sebagai berikut. Pertama, ada kitab Baratayuda yang ditulis oleh Empu Seda dan Empu Panulu. Kitab Kesnayana yang ditulis oleh Empu Triguna. Kitab Smaradahana ditulis oleh Empu Darmaja. Kitab Lubdaka yang ditulis oleh Empu Tanapung. Keruntuhan Kerajaan Kediri terjadi pada rajanya yang terakhir, yaitu Raja Kertajaya atau Dangdang Gelis. Pada masa pemerintahannya terjadi perselisihan antara raja dengan kaum Brahmana.
karena Kertajaya berlaku sombong dan melanggar adat. Hal ini memperlemah pemerintah di Kediri. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri dan Kediri dikalahkan oleh Ken Arok. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.